Terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca? Gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020 dari bom Natal sampai hari ini 2022 itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadi abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia sudah tahu makna bidah, dia sudah tahu makna syirik, dia sudah tahu makna tauhid, lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk Pak melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama, ya, mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya. Bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu togut dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan Pak dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh. Adzunnu kadza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ara'yu kadza, yang saya anggap ini adalah ini. Ya, lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing. Ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wal barok kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobrol takdi, ya, bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobrolkan yang namanya tafsik sampai level yang tertinggi nanti Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Dari mana itu kita dapatkan? Semua satu dari sumber yang sama. Dan dia berani berdusta atas nama Allah, padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Allah tidak mengatakan halal haram dalam banyak perkara-perkara yang banyak dibangun ijtihad. Karena apa? Gitu. Maka sampai ada ulama seperti Syekh Atiyatullah pernah mengatakan, ya, yang bagi qati'u qama ilal wusulil yakin fi kulli masalah. Ya kan? Hendaknya, ya, kita memutuskan sampai pada taraf yakin, ya, di dalam dalam banyak masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, dalam perkara-perkara yang sifatnya nuzul, itu adalah mabdiyun ala ghalabatul dhon. Itu banyak dibangun oleh pendapat mana yang terkuat. Anda nggak boleh klaim itu pendapat-pendapat yang sifatnya banyak dibangun ijtihad bahwa ini dari Allah dan Rasulnya. Dan berapa banyak ikhwah-ikhwah, ya, ketika itu selalu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, seakan-akan dia merupakan wakil dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia wakil dari Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini banyak Pak, ya. Saya khawatir bahwa kawan-kawan yang kemudian udah kita nggak usah bermadhab, ya. Bahkan kita sempat dengar bagaimana beberapa ustadz yang kemarin sudah almarhum, ketika di Libya, dia ketika mendapatkan pelajaran Bulughul Maram, ya, dia keluar. Kenapa? Karena akidah daripada orang-orang yang mengarang Bulughul Maram semacam Ibnu Hajar Asqalani itu akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Dalam banyak kitab-kitab najd Pak. Maka kalau bicara najd jangan cuma Muhammad bin Abdul Wahhab Pak. Namanya nanti kita bisa baca misalnya kayak kitab-kitab misalnya kayak Sabilun Najah wal Fikah, ya, karangan oleh Hamdan Ibnu Atik, seorang mufti najd. Nanti dia mengatakan bahwa dia harus izharuddin. Nah, ada materi yang namanya izharuddin. Mereka harus menampakkan
keislaman mereka. Mereka harus berani yakfur bitagut di negara-negara yang dianggap kufur. Dulu Pak, negeri yang di luar daripada Najd, wilayah Diria itu dianggap kufur Pak. Mekah, Madinah itu dikafirkan semua oleh mereka. Belajar di luar daripada Najd itu juga dikafirkan. Dan itu banyak dalam di kitab-kitab semacam Ad-Durar As-Saniyah. Gitu. Mereka mengatakan ma waqa'am fil Makkah wa Madinah sabiqan Mesir wa Syam min anwa'i syirik. Di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Gitu. Bahwa negeri saat ini yang ada di Makkah, Madinah dan sebelumnya ada Mesir dan Syam itu adalah syirik yang mereka boleh ditumpahkan dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian oleh ikhwan-ikhwan kita di kalangan, maaf ya, salafi jihadis, kami ini salafi jihadis dulunya, itu mengutip akwal-akwal perkataan tersebut ya,